Ya, yang selanjutnya adalah punggung lurus. Coba, kalian lebih suka ngelihat temen yang badannya agak bungkuk atau yang badannya lurus tegak? Nah, ini kan selera. Kira-kira kalau yang badannya agak bungkuk itu kenapa? Bawaan, bawaan lingkungan atau apa? Nah, ini sama, di sapi juga seperti itu. Artinya ada kesalahan dalam proses pemeliharaan sehingga tulangnya agak bengkok. Itu karena kebiasaan, ya. Coba ini buat yang laki-laki lah ya. Kalian lihat yang sholat ke masjid, lihat pada saat orang duduk bersila. Ada nggak orang duduk bersila itu yang tegap? Wah, bagus badannya tegak begini sila. Karena kebiasaan, ya itu tadi cenderung terus dia apa? Duduknya ya agak bungkuk gini. Nah, itu juga bungkuk agak dalam, lama-lama sangkain jikir, taunya tidur. Sama, sapi juga punya yang seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan dia membentuk anatomi tubuh yang kurang baik. Sukanya makan sambil melungker. Nah, itu sama, sapi juga seperti itu. Sehingga dia nanti tumbuh dengan tidak perform yang baik, ya. Makanya kemudian kita harus milih apa? Hmm, tubuh yang lurus, punggung yang lurus, ya. Kemudian yang ketujuh, sudah ya punggung lurus. Yang ketujuh, pinggul tidak terlalu turun. Nah, tahu pinggul nggak? Pinggul itu apa ya? Tahu nggak pinggul? Ada yang tahu pinggul? Ya, inilah yang pinggang ini. Bagian pinggang itu ya. Gimana kalau tidak terlalu lurus? Ada laki-laki, ini cuma cerita ya. Dia nggak punya pinggul, pinggulnya terlalu di bawah. Sehingga kurang baik ini ya. Pakai celana susah. Kaitannya apa? Coba kalian lihat lagi yang pilot ya. Pilot itu syarat kakinya 110 misalnya atau 90 cm dari pinggul sampai dasar. Kenapa mereka mensyaratkan seperti itu? Nah, sama sapi juga. Pinggulnya harus dalam kondisi yang uh, tidak terlalu turun di bawah. Kan seperti itu. Artinya apa? Ya, semua sapi yang kita pilih itu dalam bentuk yang baik. Kalau dia turun, pernah lihat orang yang kakinya agak pendek? Agak cebol sebenarnya. Sebenarnya bukan cebol, orang cebol itu kan sebenarnya badan pinggang ke atas itu agak bagus, tapi ternyata ada kakinya pendek. Nah, itu kan juga kurang bagus. Ya intinya kita memang memilih sapi itu dalam kondisi sapi yang baik, performan penampilan yang baik. Nggak apa? Eh, nggak kayak tidak memiliki cacat lah istilahnya ya. Nah, itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Sudah sampai pinggul ini? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, ini kondisi tubuh tidak terlalu kurus. Nah, ya, ya kalau bisa kondisi tubuhnya ya sedang-sedang aja lah. Ya, eh, tidak terlalu kurus atau tidak terlalu gemuk. Nah, kalau di betina itu ada ukurannya, BCS-nya 3. Nah, katanya segitu. Body condition score-nya itu 3. Jadi dia kondisi yang ideal. Kalau menurut kalian, Bapak ini kondisinya seperti apa? Bagus atau tidak bentuk tubuhnya?
Ayo, silahkan dijawab. Kalau ngasih jelek, hati-hati. Ya, kalau Bapak ini kondisi BCS-nya tidak 3 lagi, tapi sudah 4. Artinya udah mulai lemaknya agak banyak. Nah, kalau yang seperti kalian, kalau saya lihat di kelas ini BCS-nya masih bagus, 3, sedang-sedang saja. Tapi ada juga yang gemuk, BCS-nya lebih dari 3. Nah, itu ya, siapa yang BCS-nya lebih dari 3? Nah, kalian bisa nilai sendirilah nanti ya. Nah, itu ya. Jadi itu gambaran umum bagaimana kita memilih calon pejantan yang baik. Nah, selanjutnya kalau ini tadi kriteria umum, artinya semua orang ini akan bisa lah dari sisi penampilan ya. Kemudian kriteria khusus. Nah, ini kalau kita ingin memperbaiki keturunan, nah ini kriteria khusus. Sapi jantan berasal dari luar wilayah. Nah, apa tujuannya dari luar wilayah? Biar tidak inbreeding. Biar tidak kawin antar sedarah. Nah, inbreeding itu kan perkawinan sedarah. Kenapa? Ya, perkawinan sedarah dari sisi, kalau kita contohkan ke manusia, kenapa perkawinan sedarah itu tidak dianjurkan, bahkan di agama itu juga dilarang? Ya, supaya tidak terjadi inbreeding, memunculkan gen resesif, yang pada akhirnya karena resesif itu bisa menimbulkan cacat ya. Sama, sapi juga sama. Kalau bisa cari jantan itu dari luar jangan dari dalam biar tidak inbreeding. Umur pejantan minimal 2,5 tahun. Bergigi seri tetap 1-2 pasang. Sudah poel ini 1 atau 2 ya. Artinya dia udah umurnya sudah 2 tahun. Kemudian memiliki bobot awal lebih dari 300 kg. Di umur segitu bobotnya harus sudah lebih dari 300 kg. Tinggi gumba, nah kalau diukur di depan, kaki depan, diukur dari tanah ke atas, tingginya itu lebih dari 140 cm. Nah, itu minimal seperti itu. Tapi tinggi ini memang relatif. Ini kita biasa gunakan untuk sapi-sapi kita ya, awal sapi PO, sapi yang ada di Indonesia. Kalau sapi-sapi golongan besar tentu syaratnya akan beda. Ini kita bahas untuk sapi yang ada di Indonesia. Kemudian ternak itu sehat dan bebas penyakit reproduksi. Ini kita harus dicek ini kalau mau betul. Tapi seandainya kita lihat sepintas sudah sehat ya udah oke lah ya. Kemudian warna bulu sesuai dengan bangsa sapi. Nah ini tadi yang kita bicarakan di awal. Kalau sudah keturunan acak-acakan kita nggak tahu lagi mau jadi seperti apa. Ya, ini sapi PO atau Brahman warnanya putih. Sapi Bali merah agak kecoklatan dengan garis hitam di punggung ya, serta putih di kaki bagian bawah dan pantat. Madura kecoklatan, coklat kemerahan terang. Simmental merah dengan warna putih di kepala. Limousin warna merah. Angus warna hitam. Ini contoh-contoh spesifik sapinya ya, sesuai dengan bangsanya. Tapi kalau sudah nggak keru-keruan, ya udah jadi sapi potong. Ya. Ini lanjut ciri-ciri sapi sehat. Aktif dan respon terhadap perubahan situasi di sekitarnya.
Ya, aktif dan respon terhadap perubahan sekitarnya. Kita mau lihat sapi itu aktif dari mana? Pertama, kalau kita belum ngelihat di pasar, kita mau tahu sapi ini aktif atau tidak dari mana? Mau kita ajak keliling, kita geret-geret, atau kita biarin suluh lari? Nah, nggak usah susah-susah. Untuk mengecek aktif atau responsif itu bisa dengan mata. Nah, pandangilah matanya, kan? Tatap mata saya, katanya seperti itu. Jadi mata sapi itu kita respon dengan tangan kita. Tep. Nah, ini ada ya sapi, set. Dia ikut nggak bergerak? Nah, itu aja cukup. Dari sini ikut lagi, tep. Nah, kalau matanya ikut bergerak aktif, nah, sesuai dengan arah tangan kita, ya insya Allah itu sapinya sudah masuk kriteria yang pertama. Ya, apa? Ya, sapinya aktif dan respon terhadap perubahan. Yang lain itu akan mengikuti. Yang kedua, tubuhnya seimbang, tidak sempoyongan. Nah, udah jelas ya, nggak usah dibahas lagi ini. Mau milih sapi sudah bagus, ternyata nggak seimbang, jalannya sempoyongan. Nah, udah nggak usah dipilih. Ya, mata bersinar, sudut mata bersih, tidak kotor, dan tidak ada perubahan pada selaput lendir. Nah, matanya bersinar. Kalau saya ngelihat kalian pagi ini, ternyata ada yang matanya nggak bersinar. Masih ada apa itu lendir di mata yang berwarna tidak bening, alias ya itu tadi di mata beberapa anak itu yang kelihatan masih baru bangun, ya kan? Nah, di sapi juga kelihatan itu. Jadi jangan pilih sapi yang seperti itu, ya. Kondisi matanya harus sehat. Nah, kemudian ini sudah ya. Kalau dia tadi kita lihat kulitnya tipis, sekarang kita lebih detil. Kulit atau bulu itu halus mengkilat, tidak kusam dan pertumbuhannya rata. Nah, itu. Kenapa harus yang mengkilat? Nah, kalau dia kulitnya tipis, proses respirasi, evaporasi cairan itu keluar dengan mudah. Keringat bisa dilihat. Nah, keringat itulah yang membuat dia akan mengkilat. Tapi kalau dia terus tidak mengkilat, kusam, artinya kelenjar keringat itu tidak terevaporasi dengan baik. Sehingga kulitnya kusam. Begitu kita elus, ya, elus itu kasar. Nah, kalau sudah begitu itu udah positif, sapinya nggak sehat. Apalagi kalau kita elus, ya, elus gini diraba punggungnya, itu bulunya banyak yang rontok. Wah, udah positif. Ini sapi ini bermasalah, ya. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi bulunya, kenapa harus mengkilat, ya. Dan ini yang perlu kalian cek juga, frekuensi napas itu teratur, halus dan tidak tersengal-sengal. Nah, ini sebenarnya kalau kemarin kita praktikum PTD lengkap ya, itu kita juga mengukur proses respirasi. Kita jadi tahu, oh mengukur respirasi itu berapa semenitnya. Nah, ternyata nanti beda. Sapi dalam kondisi normal bisa kita hitung 20-30 helaan nafas. Tapi begitu sapi itu kalian obrak-abrik habis buat praktikum, ternyata begitu diukur nafasnya bisa 50 dalam 1 menit. Artinya apa? Sapi itu ngos-ngosan, sapi itu ketakutan, sapi itu deg-degan. Kenapa? Karena kalian tidak memperlakukannya dengan baik. Mau diukur dakduk-dakduk, wah tinggi. Nah, jadi kalau dalam kondisi normal,
Jumlah respirasinya seperti itu ya, 20 sampai 30. Nah, itu kalian juga harus tahu. Nah, ini. Sama nggak dengan kambing? Beda. Domba? Beda juga. Nah, ini setiap ini punya beda-beda. Kalau kita manusia berapa frekuensi nafasnya dalam kondisi normal teratur per menitnya? Ada yang tahu nggak? Yo, yang tahu jawab. Ini jawab dulu lah. Kalian sebagai manusia tahu nggak? Kalian tuh respirasinya dalam semenit berapa helaan nafas? Ayo, Sherina, bisa dibantu? Semenit kamu berapa nafasnya? Nggak ada. Waduh, kalian ini sudah diberi nikmat udara, bisa bernafas, nggak pernah menghitung berapa banyak nafas kalian. Ya, dihitung. Kambing sapi aja kalian harus tahu, masa kalian sendiri nggak tahu? Ya. Oke. Berapa? Ya, diukur dulu semenit baru dijawab 15. Ya, rotok ngakal lah ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, itu ciri-ciri sapi sehat ya di 15. Di poin kelima itu seperti itu. Ini denyut nadi. Nah, ini sebenarnya di PTD kemarin harusnya sudah kita lakukan ya. Denyut nadi. Kemudian pemeriksaan lain terkait postur, alat reproduksi ya. Alat reproduksi kalau yang jantan kemarin sudah kita lihat ya, bahas terkait skortum, testis. Nah, itu juga harus dalam kondisi baik. Kemudian yang poin 8, kalau memang sudah ada ini syukur sudah divaksin, tapi kelihatannya kalau di masyarakat ini belum banyak. Kemudian pemberian vitamin dan obat cacing, nah, ini nanti kita lakukan juga, dan kontrol terhadap parasit luar. Ya, itu bagaimana kita memilih untuk sapi pejantan memperlakukannya, syarat ciri-cirinya bagaimana ya. Oke. Lanjut, ini formulasi pakan. Ya. Ransum yang baik untuk sapi pejantan agar memiliki performa yang maksimal haruslah terdiri atas hijauan dan konsentrat. Ini tidak digemukkan ya, ini untuk pejantan. Hijauan diberikan minimal 10% dari bobot badan. Sedangkan konsentrat diberikan 1-2% dari bobot badan. Untuk pemacek di peternakan rakyat, konsentrat 1% dari bobot badan itu sudah baik. Nah, ya kan? Karena jarang-jarang mereka ngasih konsentrat. Nah, ini contoh. Bobotnya 400 kilo. Ya, dikasih rumput segar 40 kilo. Konsentratnya kalau 1% sampai 2 ya 4-8 kilo. Nah, itu mana yang bisa diinikan. Ya. Berapa kandungan konsentratnya? Ya, yang ada berapa nanti kita lihat. Nah, ini kalau berdasarkan bahan kering ya. Ini di ilmu nutrisi ternak ruminan sudah dibahas. Ini hanya sekilas untuk mengingatkan kalian. Ya, bahwa pakan juga dibutuhkan. Karena kan tadi sudah kita lihat, bibit, setelah bibit oke, kondisi oke, kita harus suplementasi pakan yang baik. Program kesehatan ya, itu jangan lupa. Nah, ini beberapa pakan suplemen pada sapi pejantan. Nah, ini satu dulu ya. Ada jamu ya atau obat, temu kunci, kapulaga, madu. Nah, semua itu untuk nambah stamina. Tapi yang penting di sini untuk meningkatkan kesuburan itu adalah vitamin E. Nah, apa vitamin E alami yang banyak kita berikan untuk sapi-sapi atau untuk kita sendiri? Ada yang tahu nggak? Bahan apa, tanaman apa, protein apa yang punya vitamin E paling tinggi sehingga itu disarankan untuk meningkatkan kesuburan? Ada yang tahu?
Wah, siapa ini tadi yang jawab ya? Nggak kedengeran. Siapa? Yohanes ya? Yang jawab siapa tadi? Fikri? Ya, betul jawabannya toge. Memang udah pengalaman jangan-jangan. Toge itu memang salah satu komponen yang mengandung vitamin E-nya cukup banyak ya. Jadi itu bisa diberikan sebagai pakan suplemen pada sapi pejantan ya. Nah, ini dilihat ya, vitamin E. Nah, kita lihat ini penelitian, hasil penelitian. Ini ada perlakuan A, B, dan C. Perlakuannya apa? Ya, yang pertama diberi perlakuan yang berbeda. Ini kita lihat apa sih perlakuannya? Yaitu tadi diberi jamu tradisional, ya kan? Nah, ini ya, A, B, C. Nah, yang diberi jamu yang mana? Yang perlakuan A dan B, ya. Kita lihat ternyata cukup signifikan antara perlakuan A dan B terhadap perlakuan C. Ini ya, bedanya di sini nih. Lihat kursornya. Ada biaya suplemen tradisional. Nah, ini ada biaya sebesar 28.000 sekian, yang ini 29.000 sekian. Komponennya apa aja yang jadiin jamu tradisional? Yaitu tadi, yang di atas tadi ya. Di slide sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ternyata penambahan kurang lebih 28 sampai 30.000 katakanlah maksimal itu sangat signifikan. Ini di BIBD ya, di Balai Inseminasi atau untuk membuat straw ya. Nah, ini lihat volume mililiter sperma yang diejakulasikan. Yang dapat tambahan jamu 4,3, 4,1. Yang tidak 3,8. Nah, begitu diproduksi, diproses jadi straw, hasilnya 447, ini 345, yang ini 122. Produksinya segini, berarti ini banyak airnya ini, 3,8. Karena kan sebenarnya dari jumlahnya ini nggak signifikan, tapi ternyata yang begitu dibuat straw, hasilnya signifikan ya. Nah, itu yang ejakulasi pertama. Ejakulasi kedua, ternyata menurun. Yang A. Nah, lemes dia. Yang sapi 2 meningkat. Sapi ketiga tanpa ini ngedrop juga. Nah, ini bedanya ramuan tradisional ini ya di sini, jamu tadi ya. Kemudian begitu diproduksi straw, nah, dapatnya sekian. 252, ini 379, dan ini 83. Total jumlahnya sekian. Nah, ini dapat dari mana? Ya, 345 tambah 39. Nah, begitu harga jual straw 6.000 kita kali. Nah, artinya apa? Penambahan biaya yang 30.000 itu per hari signifikan sekali terhadap produksi straw yang dihasilkan. Yang tanpa apa-apa cuma 1,2 juta. Tambah 29, 4,3. Tambah 28, 4,1. Nah, dari sini kesimpulan ya, bahwa penambahan biaya suplemen tradisional tadi ya, itu ternyata ini ya, itu mampu meningkatkan volume dan kualitas semen yang dihasilkan sehingga bisa memproduksi straw dengan baik. Ada yang mau ditanya nih? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada? Mumpung di sini nanya ini, nanti kalau nggak itu nggak nanya, ya. Oke, kalau nggak ada nggak ini yang mau nanya? Lempeng-lempeng aja. Oke, kita lanjut. Sini sudah jelas ya, kita lanjut. Nah, exercise dan pengaturan perkawinan. Untuk pejantan di kandang individu, perlu dilakukan exercise minimal 1-2 kali dalam seminggu. Dengan cara dilepas secara terikat di luar kandang terbuka sekitar 3-4 jam. Ya, exercise itu olahraga ya, jalan-jalan buat sapinya itu. Tujuannya apa? Ya biar peredaran darahnya itu lancar. Nah, kalau sapi penggemukan nggak usah exercise. Kenapa? Rugi nanti energinya terbuang buat jalan-jalan. Sehingga dia nggak gemuk-gemuk. Tapi untuk sapi pejantan itu disarankan 1-2 kali seminggu. Dilepas di kandang terbuka, olahragalah dia seminggu 2 kali. Selama 3-4 jam. Ya. Ini kalau pejantan untuk diambil straw-nya seperti itu. Nah, kalau untuk dalam satu koloni intensif itu satu pejantan dapat mengawini 30-50 ekor betina. Ini di kandang koloni, ya. Pejantan yang dipelihara dalam kandang kelompok kawin, pola perkawinannya dirotasi setiap 6 bulan. Tujuannya apa rotasi ini? Supaya tidak inbreeding. Ya. Untuk menghindari perkawinan keluarga, 2 tahun pejantan itu dirotasi ke wilayah lain. Rotasi perkawinan untuk supaya menghindari yang ini. 2 tahun pejantannya kita pensiunkan. Atau pindah lu ke sana tempat yang lain. Di sini sudah selesai masa baktinya. Kan gitu. Kandang normal ya, kandang udah biasa, jadi kita bisa lewati ya. Intinya kandang harus bisa melindungi atau membuat nyaman ternak itu ya. Ini kandang individu atau kandang koloni sama saja. Ini hanya kandang-kandang saja ya. Nah, coba dilihat ini posisinya. Nah, kelihatan jelas nggak ini gambarnya? Halo? Jelas? Ya, itu sapi jantan yang mana itu? Lihat posisi jantan pada saat mengawini betina. Iya, yang belakang ya. Lihat posisi mengawininya. Nah, itu kenapa dia harus memiliki kaki dan kuku yang kuat. Kakinya kuat, kukunya nggak kuat, sering meleset-meleset ya. Kalau ngelihat begini kan, oh ternyata memang bagus ini. Ini sapinya bagus, yang betina juga besar, yang jantan juga besar, seimbang lah ya. Nah, makanya terus dia kawinnya juga pas. Ini perawatan rutin, ya. Memandikan, menggosok, memotong kuku. Kenapa kuku harus rutin? Ya itu tadi, kalau dia nggak rutin, pertumbuhan kukunya jelek, bisa buat dia kepleset, jatuh. Pernah lihat kandang kambing di kandang kita? Nah, lihat kukunya itu kayak sepatu Alibaba itu kan, sehingga dia buat jalan aja sampai sakit. Nah, itu yang salah siapa itu? Yang praktikum atau yang pelihara? Nah, itu nggak boleh itu seperti itu. Dia nggak bakal bisa buat berdiri aja dia susah, apalagi buat kawin gitu loh. Ya, itu fungsinya memotong kuku ya, biar tidak seperti itu.
Kemudian pencegahan obat cacing periodik 3 bulan sekali. Sama ini dengan kita. Kalian minum obat cacing nggak? Itu yang gemuk-gemuk, makannya banyak nggak gemuk-gemuk, coba minum obat cacing. Jangan-jangan banyak di cacingnya di dalam perut. Makan banyak nggak gemuk, dimakan cacing terus gitu loh. Ya, sama sapi juga seperti itu gitu loh. Sterilisasi kandang setiap pergantian sapi, ya normal ya. Sampel darah setiap tahun untuk kontrol penyakit. Nah, ini kalau peternak rakyat jarang. Karantina 2 minggu untuk sapi baru, pada baik. Vitamin dan mineral untuk mempertahankan kondisi tubuh. Nah, ini yang harus rutin ya kita ini kan. Udah selesai. Ada yang bertanya? Materinya sudah cukup ini. Sudah selesai, itu di belakang hanya ada cerita-cerita aja. Oke, silahkan ada yang mau bertanya.